pertama ada identitas visual. Nah, identitas visual ini adalah sebuah desain visual kepada audien atau yang melihat gitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa jenis desain gitu. Yang pertama ada identitas visual. Nah, identitas visual ini adalah sebuah desain visual yang dibuat untuk memberikan identitas bagi setiap bisnis baik kecil, menengah hingga besar, atau untuk memperkenalkan sebuah bisa organisasi, seseorang gitu, atau lain halnya gitulah, kayak branding gitu. Nah, di sini contohnya kayak Aqua gitu kan, identitas visual, terus kayak Instagram, terus juga kayak Karmapot. Jadi ketiga ini itu termasuk ke dalam identitas visual. Nah, selanjutnya ada desain kemasan atau packaging gitu. Nah, desain grafis desain kemasan ini itu ada pada barang yang digunakan untuk membungkus guna melindungi kualitas sebuah produk. Nah, di sini contohnya kayak misalnya kemasan kue gitu, atau kayak martabak bernya bungkusnya terus kayak teh botol, atau dari produk Karmapot sendiri gitu punya ini bungkus gula semut ya. Jadi Karmapot udah membuat sebuah desain kemasan gitu. Nah, selanjutnya jenis desain ada desain pemasaran dan periklanan. Nah, di sini biasanya digunakan buat promo-promo gitu kan. Intinya kayak mengenalkan kepada masyarakat atau membuat masyarakat atau yang melihat itu supaya menarik gitu. Bisa juga meningkatkan kayak penjualan gitulah. Nah, selanjutnya ada desain publikasi. Nah, desain publikasi ini merupakan pengimplementasiannya itu pada industri majalah, koran, katalog, newsletter, baik cetak maupun digital ya. Jadi memang sekarang itu peralihannya sangat drastis ya, dimana dulu itu kan koran masih banyak gitu ya di lingkungan masyarakat atau di masyarakat. Nah, sekarang sudah berganti ya karena memang karena teknologi gitu. Jadi diganti melalui digital gitu ya. Nah, selanjutnya ada desain antar muka atau user interface atau disingkat jadi UI. Nah, di sini itu desain visual dari sebuah aplikasi gitu. Misalnya di sini contohnya kayak Facebook kan gini. Terus di sini juga ada contoh satu lagi yang sebelah kiri itu UI dari Photoshop sendiri. Nah, selanjutnya ada jenis desain grafis lingkungan. Nah, biasanya jenis grafis lingkungan ini berhubungan dengan komunikasi audien terhadap lingkungan seperti arsitektur, interior. Interior itu berupa kayak barang-barang di rumah kayak lemari gitu. Terus ada landscape, industri dan lain-lain. Nah, ini seperti contohnya ya. Ada desain ini lebih ke interior sih. Terus ada juga di sebelah kanannya itu arsitektur ya. Nah, selanjutnya ada desain ilustrasi. Jadi ilustrasi ini berasal dari sebuah tulisan, cerita ataupun sebuah ide yang menggunakan teknik drawing, fotografi, lukis, serta teknik seni rupa lainnya dalam pembuatannya. Nah, seperti contohnya ini seperti ada visual ilustrasi dari sebuah apa ya, kayak suap lagi ya kalau saya. Terus juga kayak komik, itu juga sebuah ilustrasi ya, sebuah jenis desain yang termasuk ilustrasi. Nah, selanjutnya ada motion grafis. Nah, ini sih sebenarnya desain grafis yang berbentuknya video sih. Memang ini agak unik. Tapi ini masuk dalam desain grafis gitu. Nah, itu. Nah, selanjutnya di sini mungkin teman-teman juga ada yang sudah mengetahui ya tentang aplikasi desain grafis. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada di komputer atau PC, yang selanjutnya ada di HP gitu. Nah, di sini untuk di komputer atau di PC itu yang secara umum ya, mungkin teman-teman juga ada yang lebih tahu banyak lagi, mungkin nanti bisa share juga ke teman-temannya gitu. Nah, di sini yang umumnya itu terdapat ada 4 ya. Yang pertama ada Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini banyak sekali digunakan ya di kalangan masyarakat umum gitu. Biasanya Adobe Photoshop ini digunakan edit foto sama pembuatan desain-desain seperti pamflet, banner itu bisa. Namun kekurangannya di Photoshop ini kalau misalnya buat logo atau buat kayak vektor-vektor gitu agak susah ya. Nah, itu untuk Adobe Photoshop. Nah, untuk selanjutnya ada di Adobe Ilustrasi atau AI. Dan ini sebenarnya sama-sama CorelDRAW gitu. Jadi
kedua aplikasi ini tuh lebih spesifiknya pembuatannya dari kayak bahan-bahan mentah, kayak misalnya tadi pembuatan logo yang dari nol kan, misalnya dari pembuatan benar-benar garis per garis itu disatukan gitu dan lain-lain. Nah ini perbedaannya hanya ada sebuah merek gitu ya, sebuah merek kayak merek lagi lah gitu. Kalau Adobe Illustrasi itu dari Photoshop, kalau Corel itu dari Corel lah gitu ada. Jadi beda gitu. Nah di sini mungkin untuk kedua ini tergantung penggunaannya sih. Jadi sama-sama tentang yang tadi, yang desain secara mendasarnya gitu. Nah selanjutnya ada Paint. Nah Paint ini kenapa dicantumkan karena memang di semua komputer atau PC itu pasti terdapat Paint. Jadi Paint itu kayak lebih dasarnya lagi lah gitu, lebih simpel sih, tidak rumit gitu yang saya ketahui. Nah mungkin lanjut ke aplikasi selanjutnya yang ada di handphone atau Android. Nah di sini ada 4 ya aplikasi. Yang pertama ada Canva, mungkin teman-teman juga udah umum ya. Canva itu kayak bikin poster yang gitu-gitu, atau di Instagram juga bisa. Terus ada PixArt itu lebih ke ngedit foto. Oh yang Canva itu kalau di foto itu agak kurang ya, ngedit foto gitu, kayak di efek-efekin fotonya itu kurang. Sedangkan di PixArt itu lebih bagus di foto gitu. Cuman kalau tidak salah itu kalau bikin pamflet yang gitu kurang. Buat logo juga susah kayaknya, sama di Canva juga. Terus ada Logopit. Nah Logopit ini mungkin lebih ke pembuatan logo. Jadi di aplikasi ini teman-teman diberikan kemudahan, kayak dikasih contoh-contoh logo-logo gitu. Nanti mungkin barangkali teman-teman yang butuh logo bisa coba aplikasi Logopit ini. Jadi ini hanya khusus untuk pembuatan logo. Nah selanjutnya ada Pixellab. Nah Pixellab ini aplikasinya berbentuk apa ya, kegunaannya itu untuk edit foto bisa, untuk bikin logo juga bisa kalau nggak salah gitu. Nah ada apa sih, ini PixArt sama Pixellab itu kurang lebih sama ya, sama persis. Cuman di sini ada kelebihannya yaitu pada Pixellab, di mana kalau tidak salah Pixellab itu banyak yang gratis gitu, nggak usah beli. Kalau di PixArt itu kita harus beli gitu karena premium. Nah selanjutnya di sini mengenai sudah tadi jenis aplikasi pengertian ini kita kepada ukuran desain ya, karena sebuah kalau misalnya kita bikin desain itu pasti pertama yang dibikin itu mengenai ukuran. Nah di sini teman-teman mungkin ada yang udah mengetahui, mungkin di sini saya akan share kembali itu mengenai ukuran desain. Yang pertama itu yang umumnya itu cuma ada 2, piksel sama sentimeter. Nah piksel itu biasanya digunakan kalau menurut saya itu lebih ke di pembuatan di Instastory, pembuatan pamflet, itu yang gitu-gitu yang diperlukan untuk di digital gitu. Nah di sini saya mengambil contoh yang pixel itu dari Instagram. Jadi teman-teman kalau misalnya mau buat sebuah desain berupa pamflet itu bisa menggunakan ukuran 1:1. Jadi istilahnya persegi gitu. Ini kan udah ada contohnya ya di Instagram foto post sama di Instagram video post itu 1:1. Nah ukurannya itu teman-teman harus ingat gitu, supaya karena ini ukuran standar, supaya kenapa ukurannya segini, supaya nanti pada penguploadan itu tidak pecah gitu istilahnya. Jadi di sini ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Nah itu untuk persegi, yang kalau di Instagram itu di feed itu ngepas gitu di feed itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin yang lebih lebar gitu, kalau buat di post di misalnya di snap WA misalnya ya, itu bisa pakai bandingan 4:5 gitu. Itu lebih ke kayak A4 gitulah, lebih ke pamflet sih, itu lebih cocoknya buat yang 4:5 ini. Ini ukurannya 180 kali 1350 pixel. Jadi untuk tingginya itu 1350, untuk lebarnya 180. Nah ini penggunaannya biasanya untuk pamflet, kalau pamflet sih lebih pastinya. Nah ini juga bisa buat kalau buat bikin video itu kayak kita bikin thumbnail atau kayak cover depannya itu biasanya menggunakan ukuran 191:1, kayak ukuran laptop tipe gitu. Nah ini itu menggunakan ukuran 180 kali 608 pixel gitu. Nah kalau misalnya di Instastory atau pengen di HP-nya itu full gitu semua gitu,
si desainnya itu, namanya itu pakai perbandingan sebanding 16 gitu. Kalau di HP itu full semuanya. Itu di ukurannya tingginya, lebarnya itu 180 kali 1920 pixel, 1920 pixel. Nah, itu biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang istilahnya itu lebih ke di HP gitu, lebih yang digital-digital. Nah, sedangkan ada lagi ukuran desain yang kedua yaitu sentimeter. Nah, untuk sentimeter ini sendiri menurut saya itu lebih ke penggunaan kayak pembikinan banner, X banner, spanduk, yang gitu-gitulah intinya. Jadi biasanya ini menyesuaikan sih dengan kebutuhan, misalnya bikin banner pengen yang agak gede nih, paling ukurannya 100 kali 200 cm atau cm, kalau dimeterkan itu jadi 1 kali 2 meter gitulah. Mungkin teman-temannya udah ngerti lah. Nah, itu menurut saya sih yang paling umum ini pixel dengan cm. Nah, selanjutnya ada tips desain. Ini sih menurut saya pribadi ya. Yang pertama itu kita harus mengenali warna. Jadi misalnya warna ini tuh bisa memberikan apa ya, pesan gitu, pesan yang ada gitu dalam warna ini. Seperti contohnya kita memakai warna merah gitu kan merah itu lebih ke berani gitu, atau lebih ke kayak acara-acara Agustusan gitu kan, Agustusan ya benar, Agustusan kemerdekaan, begitu untuk warna. Jadi teman-teman semuanya sih silakan gitu untuk mencari-cari sendiri tentang, kalau nggak salah psikologi warna ya kalau nggak salah gitu. Warna kuning ceria gitu kan, ada biru dan warna lain-lainnya gitulah. Jadi warna ini sangat penting sih menurut saya. Dan juga nanti pada saat mendesain gitu, teman-teman, kalau saran dari saya itu harus memperhatikan kayak kecocokan warna gitu. Kalau nggak salah itu ada segitiga warna gitu. Jadi kalau misalnya warna itu tidak bisa dipasangkan dengan warna itu gitu. Jadi ada aturan-aturannya. Mungkin teman-teman bisa mencari lah lebih mendalam gitu mengenai warna-warna. Nah, selanjutnya tadi ada warna ya, tips saya mengenal warna, memahami warna, kayak pesan warnanya itu apa. Terus yang kedua ada tipografi. Tipografi itu kalau istilah kalau menurut saya istilah di laptopnya itu adalah font atau gaya huruf lah. Jadi sini teman-teman silakan untuk mencari mengenai tipografi ini. Sekarang juga yang bagus-bagus gitu. Di sini juga ada contohnya kayak Times New Roman gitu kan, lebih ke formal. Ini mah yang biasanya pakai umum buat bikin makalah. Mungkin nanti teman-teman bisa coba eksperimen masukin Times New Roman gitu, atau mungkin sini ada Roboto. Dan di sini ada font Star Wars ya buat teman-teman. Di sini bisa pakai font Star Wars juga biar memberikan pesan juga. Terus juga saya itu ada beberapa font itu yang memiliki makna tersendiri gitu. Kayak serif. Mungkin teman-teman bisa mencari lebih dalam lagi ya mengenai tipografi. Terus selanjutnya mengenai isi. Jadi isi di sini sebenarnya opsional ya. Karena untuk kebutuhan mungkin di Instagram ya kayak bikin pamflet gitu. Nah, saya menyarankan bahwa di pamfletnya itu isinya itu jelas, padat dan singkat untuk kayak waktu langsung ke waktunya, kayak acaranya apa, judulnya apa, yang merayakan siapa gitu. Terus temanya apa. Jadi jangan memasukkan hal-hal yang tidak perlu, kayak misalnya deskripsi itu tidak perlu di pamflet gitu. Bisa di deskripsi bagian di copywriting, kalau nggak salah itulah bahasa Inggrisnya susah. Terus selanjutnya mengenai gambar. Nah, sebenarnya poin 3 sama poin 4 itu opsional ya, sebagai penunjang gitu supaya lebih menarik gitu mengenai desain yang kita buat. Kalau misalnya ini sih 3-4 sih lebih ke pembuatan pamflet ya. Donasinya mungkin di sini contoh saya buat pernah bulan awal tahun gitu mengenai di sini. Nah, di sini contoh saya kan di sini mengenai darah itu pasti berkaitan dengan warna merah, atau darah itu kan warna merah. Di sini saya mengambil warna merah gitu. Dan juga warna merah itu yang saya ketahui itu kalau di dengan warna putih itu cocok gitu. Di sini juga ada sedikit warna abu-abu ya. Jadi di sini saya mengambil warna merah, warna
abu-abu dan warna putih gitu. Terus di sini juga saya mencantumkan acaranya apa, judulnya apa, acaranya apa, temanya, terus juga ini tempatnya di mana gitu. Jadi harus sesimpel mungkin dibuatnya gitu. Isinya tadi tuh jelas padat gitu isinya malah. Juga di sini ada icon-icon ya seperti hati itu kan berkaitan dengan jantung, mungkinnya dengan menyelamatkan penerima, menyehatkan juga kan, saling berbagi gitu kan. Berkaitan dengan hati harus ada logo, ada gitu. Nah, mungkin yang untuk hal yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk pemateri, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Saya ambil alih lagi ya. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, jangan malu-malu ya. Apalagi sampai dipendam gitu. Perasaan ke dia aja yang dipendam seperti itu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, saya buka open mic saja ya. Angkat tangan terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Halo. Itu udah ada yang angkat tangan. Ya, silakan Teh Salatia open mic-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri yang sangat luar biasa ya, ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Ingin bertanya tentang desain kan, apa ya, buat pemula gitu ya, seperti dia mungkin ya yang emang belum paham tentang desain. Jadi kadang nanya saudara sama nontos nawe gitunya bikin desain teh. Jadi iya cocok, iya cocok, dicocok-cocok we asal mantes gitunya. Nah, apakah kita di dalam desain itu tuh ada aturan khusus, misalnya si judul harus menggunakan font yang lebih besar, terus misalnya si judul harus ditempatkan sebelah mana? Apakah itu tuh emang diatur atau emang benar-benar itu mah harus dilatih sampai kita tuh jadi bagus gitu bikinnya teh gitu. Kayak bisa dimengerti nggak? Nah, seperti itu Kak Eko, gimana, mau langsung dijawab atau mau ditampung terlebih dahulu? Mungkin ditampung dulu aja. Tampung terlebih dahulu ya. Siap. Sebentar. Baik, teman-teman lagi apakah ada yang ingin bertanya? Oh itu. Kang Hamsulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Kiki yang luar biasa sekali ya. Ketika ini tentang saya menggunakan tab ini kita mau mendesain di bagian ornamen warna sama tipsnya ini bagaimana supaya desain kita menarik dengan ornamen warna yang ininya yang mending dengan bentuknya gitu Kang. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Kang Samsul atas pertanyaannya. Gimana kan kalau tampung dulu?
Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Teh Nita, silakan Teh Nita. Iya, betul. Terima kasih pada Kang Muhammad Abdul Fikri yang telah punya yang luar biasa gitu. Tadi disebutkan dalam aplikasi handphone, salah satunya ada. Nah, saya sendiri membuat web gitu kan, masih hubungan dengan namanya teh istilah nama tempat itu dikatakan tempat si Kongo terkait ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ini tentang TT khusus dari Kominfo gitu yang nggak masuknya. Silakan akan TT yang khususnya dari Kominfo ya, yang ingin menambahkan, silakan dipersilahkan. Mangga Teh Nita. Jadi menambahkannya kan Salit. Tadi kan Teh Pia narasna aturan gitunya. Ari sawitama misalkan kumaha organisasinya sih, kumaha anu ngelola desain di suatu organisasinya. Misalkan ya Kominfo, misalkan Kominfo teh ngayakeun aturan-aturan kanggo desain pamflet misalkannya warnana kedah senada, misalkan dari awal kepengurusan sampai akhir warnana harus kieu ya, warna harus kieu ya, harus angger ya. Itu tergantung seseorang yang mengelolanya gitu teh. Jadi nggak ada aturan khusus, tapi kalau mau ada ya silahkan gitu teh. Ketemuan Kang. Ya, hatur nuhun. Terima kasih kepada Teh Nita yang menambahkan pertanyaan dari Teh Salapia ya. Semoga Teh Salapia semoga jawabannya merasa puas ya. Izin. Kang Hilal, Kang Hilal tambahan silakan. Ya, mangga Kang Hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan yang barusan di Salapia ya. Saya lebih ke sana sih. Kalau jawaban Nita seperti itu, dan kalau jawaban pemateri seperti apa ya tadi? Aduh, saya baru masuk sinyalnya nggak goeng. Intinya seperti apa ya, Kang Epo? Intinya itu kalau di desain itu memang secara umum tidak ada aturan khusus. Mungkin saya menekankan pada komposisi gitu kan. Kayak tadi kan contohnya judul. Jadi judul itu lebih digedein daripada yang lain karena supaya memang itu kan sebagai identitas gitu dari acara tersebut kalau di pamflet begitu kan. Oke, sip, mantap sekali. Nah, jawaban dari Muhammad Saiful Fikri dan juga Tenita itu memang betul halnya seperti itu. Tapi yang saya analisis jawaban kedua ini, maksudnya jawaban kedua orang ini tidak terlalu baku ya. Jadi masih kumahawe, nah seperti itu ya. Tapi menurut yang saya ketahui sendiri ya, yang saya ketahui itu di dasar desain grafis, kebetulan saya juga mengajar di sekolah, materinya itu, mata pelajarannya itu dasar desain grafis ya. Dan di buku itu dikatakan juga bahwa memang sebenarnya ada aturan baku ya, aturan baku, tapi selebihnya itu adalah teknis dan life skill juga. Tapi teknis dan life skill itu ada aturan bakunya ya. Aturan bakunya itu ada yang disebut prinsip
tata letak itu ya di desain grafis itu. Sebenarnya banyak prinsip-prinsip itu ya. Ada gelap terang, kemudian ada tipografi tadi juga, dan lain sebagainya lah, banyak. Dan nanti teman-teman juga mungkin, saya gak bawa bukunya, tapi di bukunya itu ada prinsip-prinsip tata letak desain grafis. Nah, seperti apa sih maksudnya prinsip itu? Nah, aturan bakunya itu ada yang disebut proporsi, kemudian ada irama ya ataupun ritme, terus keseimbangan, kontras, terus kesatuan dan harmoni lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan juga layout. Nah, tadi betul juga yang dikatakan oleh Kang Saiful Fikri bahwa emang judul harus dibesarkan. Nah, dalam prinsip tata letak itu, judul yang harus dibesarkan itu bisa dikatakan dengan keseimbangan dan irama atau ritme. Nah, di situ ya. Jadi teori dasarnya itu ada, sebenarnya ada teori dasarnya, dan aturan bakunya juga ada sebenarnya ya. Terus kemudian tadi juga ada proporsi ya, semacam gini lah proporsi itu. Kalau misalnya yang satu besar, yang satu kecil, nah sebisa mungkin hal itu bisa dipantas-pantaskan gitu ya. Tadi itu ya meren dipepantas lah, tapi bukan sekedar dipepantas ya. Dan itu ada teori dasarnya. Teori dasarnya itu adalah proporsi tadi teh. Nah, jadi untuk teh Pia, jawabannya dari Teknita dan Kang Saiful Fikri itu sebenarnya sudah mewakili dari yang saya katakan, tapi yang saya jelaskan barusan adalah aturan bakunya ya, aturan baku prinsip-prinsip tata letak desain grafis. Dan itu saya pertanggungjawabkan jawabannya dari buku mata pelajaran desain grafis. Mungkin yang dari SMK-nya TKJ ataupun desain visual gitu, mungkin lebih paham ya tentang materi tersebut. Itu sih, terima kasih. Terima kasih ya Kang Gilang untuk penambahannya. Teh Pia, apakah cukup jelas atau ingin ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah jelas. Soalnya maksudnya Pia itu pernah gitu di bidangnya emang bikin pamflet, tapi sekalinya bikin tuh revisiannya bisa sampai berpuluh-puluh kali sampai berhari-hari gak diterima gitu. Nah, dia tuh bingung itu apakah memang si aturan baku itu gitu yang menyebabkan revisian terus atau kayak gimana gitu. Tapi udah terjawab. Makasih. Ya, siap, baik ya. Kita lanjutkan saja ya untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Kang Samsul. Memiliki kebingungan di Canva, memiliki kebingungan di antara ornamen dan huruf. Seperti itu ya Kang Samsul, atau saya salah menyampaikan? Ya, mangga Kang Eko dijawab. Ya, mungkin saya ingin menjawab dulu ya. Menurut saya gitu mengenai tadi ornamen warna kalau nggak salah sama font. Nah, untuk ornamen warna itu memang ada aturannya. Kalau yang saya ketahui itu namanya color palette. Jadi ada warna-warna khusus yang seirama gitu. Jadi intinya mah nggak hiji tadi kan hiji kontras, hiji gitu misalnya. Nah, itu kalau masalah warna sih mungkin Kang Samsul mungkin sendiri ya, nanti atau teman-teman boleh cari sendiri karena memang color palette itu sangat banyak gitu. Jadi kayak tadilah simbolnya mah merah itu cocoknya sama warna putih. Cuman warna merah itu nggak semua merah, kan ada merah hati, merah marun dan merah yang lain lah gitu. Jadi itu tuh ada standar khususnya. Cuman itu rekan-rekan kata-kata bisa cari sendiri gitu atau searching lah. Karena warna itu saya takut selama liburan gitu kan banyak ada misalnya merah teh, merah muda, merah tua, merah gitulah, bingung bukan. Cuman nanti bisa dicari di internet gitu. Terus mengenai font, untuk font sendiri kalau dari saya sih banyak lihat dari yang lain ya, referensi yang lain. Tapi untuk saat ini sih saya merasa gitu ada satu font yang sangat familiar gitu, banyak dipakai gitu, yaitu Montserrat gitu. Mungkin Kang Samsul atau teman-teman boleh cari tuh Montserrat yang kayak gimana, karena kebanyakan memakai font Montserrat gitu kalau nggak salah gitu yang saya ketahui. Terus ada juga beberapa font-font gitu. Terus juga font-font itu memang ada yang menunjukkan
apa ya, dari misalnya acara gitu, acara sekolah itu kalau ada di font gitu, kalau yang saya tahu gitu ada jenis school old school atau school gitulah pokoknya mah ya, buat teman-teman mungkin ini mah dari saya gitu yang saya tahu. Kalau misalnya mau cari font yang bagus mungkin banyak sih di website lah itu, atau enggak ya cari referensi sih, saya lebih menyarankan itu. Mungkin ada tambahan dari Kang Teteh yang lain, atau ada teman-teman yang sudah mengetahui bahwa font yang bagus atau yang bisa seirama antara dalam satu pamflet itu pengen punya 3 font gitu. Enggak mungkin. Ya, siapa ya dari teman-teman sendiri ada yang mau menambahkan jawaban dari Epo? Dipersilahkan ya. Barangkali dari yang lain atau bisa mungkin di sini saya ada contoh ya, izin saya resmin mungkin ya. Saya itu kelemahannya di color palette gitu. Yang bikin saya sih ini tentang palette gitu. Nah, ini warna saat satu kalau bikin pamflet itu memakai salah satu warna ini dulu, misalnya warnanya gelap. Nah, buat font-fontnya tulisannya bisa pakai warna terang atau sebaliknya. Ini ada kalau tertentu menurut yang saya ketahui ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada bisa menambahkan mengenai bagaimana cara memilih warna supaya harmonis ya telah berikutnya. Maka silahkan Kang Teteh bila ada yang lebih mengetahui. Sok menggunakan hilang. Dipersilahkan. Oke, mantap. Font ya, font itu semacam jenis huruf ya, jenis huruf, dan itu memang sangat penting sekali karena emang salah satunya ya menyampaikan informasi bahwa ini teh desain apa sih sebenarnya gitu kan. Dan kalau misalnya emang desain tanpa font itu kurang afdol ya kira-kira. Dan juga kalau misalnya sebenarnya ada desain yang tanpa font semacam karikatur, dan itu menyampaikan pesan juga ya, dan menyampaikan pesan bahwa seperti apa sih sebenarnya dalam desain yang dituangkan tersebut. Tapi yang lebih bermakna, lebih berpesan lagi ketika ada font. Nah, kalau misalnya yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara memilih font, sebenarnya itu berpendapat kepada orang kurang tepat juga. Soalnya font itu yang pertama ada ya, penempatan font itu yang pertama ada sesuai dengan acara ataupun sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang selanjutnya font itu ada yang sesuai keinginan atau favorit daripada pembuat desain tersebut. Seperti itu biasanya ya. Kalau secara teknis sih, ini saya bicaranya secara teknis ya. Nah, misalnya secara acara itu kan ada yang font Arabik ya, yang tulisan kapital Indonesia, kapital maksudnya tapi alfabet, tapi jenis fontnya itu seperti kearab-araban. Nah, itu kan seperti itu. Itu biasanya buat untuk acara-acara Islam ataupun acara-acara apalah. Nah, itu kan biasanya. Nah, kalau misalnya dalam prinsip tata letak tadi sebenarnya nyambung juga. Ini teh emang ada aturan bakunya dan juga ada teori dasarnya tentang font. Tapi secara selebihnya, secara teknisnya itu adalah life skill ya, dan juga papantas. Jadi di pantas saya sebisa mungkin harus proporsional, kemudian harus seimbang, harmoni, dan kalau misalnya ada gelap terang ya
yang bagus gitu kan, cara penataan gelap terangnya. Yang seperti kemarin tuh, yang ada saya pernah lihat di IG-nya Karmapak, itu kan ada yang Coming Soon Pusaka ya. Coming Soon Pusaka itu tuh ada efek gelap terang dalam font. Nah itu bagus sekali tuh, yang bikin desain luar biasa sekali. Tenita ya. Luar biasa sekali tuh yang bikin desainnya, bagus sekali tuh, wah hebat tuh. Itu yang font itu pakai gelap terang sehingga ada efek visual daripada 3G ya, jadi kelihatan nanti hidup gitu kan. Nah itu lebih bagus juga. Nah sebenarnya setiap desain jangan terlalu bermulut-mulut fontnya harus ini, harus itu, harus ini. Nah itu juga harus disesuaikan dengan warna, kemudian dengan tata letak gambar dan lain sebagainya. Intinya mah harus bisa proporsional, seperti itu sih. Terima kasih. Nah, baik. Terima kasih Kang Gilang atas penambahannya. Barangkali dari teman-teman peserta lain ada yang ingin menambahkan lagi? Kang Saiful atau Kang Aziz? Tenita? Enggak, wah mantap ya. Iya, iya. Enggak. Ya, izin. Selamat malam kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sebelumnya mau izin menambahkan ya kawan-kawan terkait pemilihan warna atau font. Sebetulnya kalau misalnya kita mau bikin desain yang emang bagus, kita harus tentukan dulu konsepnya itu mau kayak gimana. Kayak misalnya kawan-kawan mau bikin tema desain tentang donor darah. Nah awalnya tuh bikin konsepan dulu aja, jangan langsung ke softwarenya langsung. Terus kalau misalnya mau cari warna, nah kadang-kadang kan kita tuh bingung tuh di pewarnaan harus kayak gimana. Nah beberapa warna yang enak tuh kayak yang soft itu kan banyak tuh sebetulnya di Corel, cuman karena keterbatasan juga kadang gak kelihatan. Teman-teman juga bisa dong kalau di Korea atau di Adobe Illustrator atau di Photoshop atau di Infinite itu bisa keluarin aja tuh si color palette-nya. Jadi biar makin banyak tuh pilihan warna-warnanya. Cuman kalau misalkan emang mau nambahin warna yang lain, kawan-kawan bisa download dulu si palette warnanya itu di Color Hunt. Websitenya itu namanya Color Hunt, atau masih banyak kok website yang lainnya, tinggal di search aja di Google website penyedia palette warna. Atau kalau misalnya mau cari di Google doang nggak apa-apa, bisa juga kok tinggal tulis palette warna soft apa gitu. Nah balik lagi ke pemilihan warna nih teman-teman. Kenapa pemilihan warna itu penting? Karena ya kita itu kalau ngedesain ya irama yang kita mainkan itu di warna sebetulnya. Kayak kita mau bikin desain donor darah kan nggak mungkin tuh temanya itu hijau gitu. Otomatis kan kalau bikin temanya donor darah pasti ada merah-merahnya gitu. Nah di sana kita juga selain cari color palette-nya itu di Color Hunt, kawan-kawan juga bisa sambil cari-cari pamflet atau contoh desainnya itu di sebagai perbandingan ya. Karena mau gimana pun kita tuh pasti harus bisa mencari inspirasi baru gitu dari karya-karya orang lain. Nah, jadi kawan-kawan kalau misalnya pengen milih warna, sebetulnya simpel kok. Nanti tinggal ke Color Hunt di website itu ada banyak banget pilihan warnanya. Atau kalau nggak di situ juga ada namanya, lupa aku tuh nama aplikasinya. Bentar aku cek dulu di HP. Namanya itu Color Harmony. Nah itu tuh atau Pigments. Di situ tuh teman-teman bisa dapat banyak banget inspirasi warna yang bagus buat desainnya. Jujur nih kalau misalnya ngomongin font sama warna itu memang kadang kita harus hati-hati banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngasih warna, misalnya warna birunya tuh bukan biru yang soft ya, tapi biru yang pekat banget. Nah kita kasih font yang istilahnya nggak bold atau normal gitu ya. Terus kita kasih warna hitam. Nah kira-kira itu bakal bagus nggak? Nggak. Kenapa ya? Karena warna biru itu kalau ditabrakan sama biru, kalau warna biru ditabrakan sama warna hitam itu nggak akan cocok.
Nah, biasanya gimana tuh di siasatinya? Kawan-kawan bisa pakai outline. Nah, kalau misalnya ngedesain itu usahakan main juga di outline-nya biar kelihatan lebih enak juga pewarnaannya. Nah, kawan-kawan kalau misalnya mau lihat contoh desainnya kayak gitu, bisa lihat di Kabim Unpad, terus di permadanya di Wilayah 4, terus bisa lihat juga di Deputi Menko. Kalau memang butuh contoh-contohnya, bisa DM aja ke aku. Nah, jadi kalau misalkan mau pilih font juga ya, pilih font nih. Usahakan jangan menggunakan terlalu banyak font di desainnya. Kayak menggunakan 4 font. Cukup sebetulnya 2 juga. Yang pertama nih, kalau misalnya Futura untuk si headline-nya. Nah, untuk penjelasannya, kawan-kawan bisa pakai Poppins. Banyak kok di website gitu. Nah, font cuman betul-betul kalau kata Kang Sevo tadi harus disesuaikan gitu sama tema desainnya. Jangan sampai kita ngedesain buat donor darah tapi fontnya pakai font Ramadan, kan agak ngaco gitu ya, nggak akan nyampe juga pesan yang ingin kita sampaikan. Karena ya sejatinya desain grafis itu apa ya istilahnya, cara kita menyampaikan pesan melalui gambar. Jadi gitu orang-orang tuh tahu kita tuh ada acara ini. Nah, dari gambarnya aja kita udah paham gitu ya kalau acara itu kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya mau milih warna, kawan-kawan bisa pakai color font di Google banyak. Nah, kalau pakai font, kalau untuk desain sebetulnya nggak perlu banyak-banyak banget. Maksimal 3 kalau aku. 1 juga boleh. Kalau font favorit aku tuh sebetulnya ada 2, ada Poppin sama si Futura. Nah, itu tuh kawan-kawan bisa download juga karena fontnya tuh cukup keren. Terus biar harmoni desain sama si fontnya itu dapat, kawan-kawan juga bisa pakai apa ya misalnya outline gitu biar kelihatan lebih enak desainnya. Nah, kalau misalnya pengen apa ya dapat warna yang soft juga atau yang lebih eye catching itu lebih enak dilihat di mata ya, teman-teman bisa pakai gradien, tapi jangan sampai ngegradiennya itu warna merah sama warna hijau misalnya, kan kayak kurang bagus tuh. Tapi coba dulu aja warna-warna yang dekat, kayak merah itu dekat ke warna apa, kayak hijau dekat ke warna apa, kan biar harmoni warnanya itu lebih enak gitu. Mungkin kalau dari aku segitu aja sih teman-teman. Terima kasih juga atas kesempatannya. Baik, terima kasih untuk Kang Ajis ya atas penambahan penjelasannya, cukup jelas, sangat jelas malah. Gimana Kang Samsul, apakah ada yang ditanyakan kembali? Ini Kang Saiful Rahman mau menambahkan atau? Ya, siap. Silakan. Siapa Kak? Saiful Rahman mengangkat tangan. Apakah mau ada yang sampaikan? Ya, silakan Kang Saiful Rahman. Sata jawabnya tangan dah Kang Etang. Iya gitu. Pengen tanya mangga tuh belum ada. Ya, Kang Samsul gimana atas jawabannya bagaimana? Cekap teh satu nuhun karena jawab. Ya, terima kasih. Beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, Kang Epo. Dari Teknita, katanya dalam aplikasi handphone, Pixel kebingungan di tempat untuk menyimpan foto dan hurufnya, bagaimana sarannya? Seperti itu ya Teknita? Seperti itu ya Teknita? Betul Kang. Ya gitu. Sebenarnya sih itu udah, kalau izin menjawab saya. Sebenarnya itu tadi udah dijelaskan ya. Itu berkaitan sama nomor 1, dan juga berkaitan dengan nomor 2 terkait dengan apa ya istilah itunya nggak tahu sih saya, tapi menurut saya itu komposisi ya maksudnya kayak gambar. Tadi penempatan judul juga itu kan termasuk kan kayak supaya enak dilihat lah, supaya harmonis gitu. Mungkin saya sarankan lebih ke lihat data referensi gitu, karena saya tidak bisa menjelaskan secara bakunya secara aturannya itu gimana gitu. Begitu mungkin Teknik, atau teman-teman yang lain boleh menambahkan, karena memang saya agak sulit itu menjelaskan. Karena di sini itu agak susah sih untuk saya menjelaskan. Ya, bukan gitu Kang. Bukan gitu maksudnya. Maaf. Boleh share screen ya? Iya, boleh.
Gini ya teh Kang. Nah seperti iklan nih Kang ya. Nah saya teh masih kebingungan dalam misalkan nih pon. Terus teh kina teh pun fotona maksudnya teh karena naon gitu tah masih gitu pokoknya malah bingung abdi oge Ya katanya itu mungkin ya. Output foldernya. Jadi di mana kita nyimpannya mungkin kalau kata si tata itu yang aku tangkap. benar Kang. Ya. Jadi cuma di aja sih sebetulnya mah. Mungkin aku perjelas gitu pertanyaannya kan saya si tata ini mungkin nanya gini, kan beliau itu kadang nih suka bingung katanya di mana hasil desainnya disimpan kayak gitu, kayak misalnya di folder apa gitu nggak sih teh? Bukan Kang. Coba. Jadi kan kalau di Canva masuk nih ke Canva langsung ada tambah template nih Kang, lalu ada icon template untuk menambahkan sesuatu gitu. Nah kalau di Piklab saya kan baru pemula, nah itu gimana gitu? Aduh, sebenarnya sih saya sendiri ya kurang paham sih mengenai di Android di HP gitu. Mungkin ada teman-teman dari siapa ya? Siapa ada gak? Saya sih maksudnya saya juga sih kurang paham gak gitu. Kayak mau nambahin sesuatu gitu gimana? Gitu Kang. Kurang. Fiturnya mungkin ya Tenita. Itu kalau nggak salah Pixel di bawah kan kalau nggak salah, atau yang klik apa titik 3 di kanan atau di kiri kalau nggak salah. Tenita coba screen layar lagi. Oke bentar. Nih. Nah saya teh kebingungan teh kalau mau menambahkan foto ke yang mana gitu, icon yang mana kan ini ada icon bulat 3 gitu. Nah Itu kan ini gitu. Tenita ada di atas. Kalau nggak salah gambar tambah plus lah. Kalau nggak salah coba klik dulu. Plus ya, terus From galeri itu. Nambahin foto kan? Tuh cari tinggal yang mana aja fotonya gitu. Luar. betul. Nah, terus kalau misalkan gini nih saya kasih contoh ya. Saya teh mau mana nih? Duh, opa-opa Korea. Bentar. Opa. Mana? Bentar mana sih? Mana? Iya. Seperti masih seperti kita, Kang. Kan dia di Piklabnya. Nah, hanapan logika dan perasaan. Karena ini ada namanya tuh garis anu buram gitu lah. Kumaha eta teh? Terus teh aya anu di garis-garis dengan Kang gitu dina Piklab teh biasa. Nah cuma kita bingung nanti di diniana gitu dina
dina pencarian dina icon mana sih gitu tah. Iya. Sebenarnya kalau misalnya berbicara aplikasi itu orang-orang tidak terlalu semua menguasai aplikasi Tenita, ya, termasuk saya juga tidak terlalu menguasai aplikasi. Dan biasanya desainer itu lebih ke difokuskan kepada satu aplikasi dulu ya, terus difokuskan dan nanti belajar aplikasi-aplikasi yang lain. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi kalau misalnya Tenita menanyakan pertanyaan seperti itu, ya mungkin ada yang tidak menggunakan dan tidak tahu. Jadi sebenarnya itu mah lebih ke yang biasa menggunakan aplikasi itu sih sebenarnya, pertanyaan seperti itu mah. Atau kalau misalnya di sini gak ada, biasanya saha Kang Epo anu komen po kamari teh Sipa saha teh Nia mau ngambil pikiran tenang mau aplikasi naon ya tah. Ya seperti itu. Jadi bisa lah kalau misalnya kita mau paham aplikasi desain itu semua harus dicoba. Naon sih ya teh tool yang seperti ini, kemudian menu ini teh apa, untuk apa. Nah, saya itu seperti itu kalau belajar aplikasi teh. Papai dan cobaan dan nanti kita tahu oh fungsinya seperti ini. Nah, nanti bisa diaplikasikan kepada pendesainan kita. Mun hayang seperti kia, nah ada kolaborasi antara satu tool dengan satu tool lagi, satu menu dengan satu menu lagi, dan bisa menjadi suatu desain yang apa gitu kan, bisa kan yang seperti itu. Jadi dua aplikasi menjadi satu fungsi, dua menu menjadi satu fungsi. Nah jadi Tenita, saran saya Tenita papai kabeh ponama papayan si menu-menu nate. Nah kalau misalnya emang sudah stuck, nah sekarang buka Paririmon karena YouTube katanya, ataupun bertanya langsung kepada yang biasa menggunakan, seperti itu sih. Jadi kan kalau desainer itu jarang ya yang semua aplikasi dia menguasai, tapi ya ada sih itu tapi jarang menurut saya. Terima kasih. Iya, Kang Hilang hatur nuhun. Tadi maksudnya mata abdi naras gitu teh. Tadi kan Kang saya berpikir mencantumkan Pixplay gitu, sugan teh nganggo gitu. Hatur nuhun. Sami-sami. Hatur nuhun Kang Hilang, Kang Ajis. Tadi saran Kang Samsulnya yang sudah menambahkan, barangkali teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan lagi pertanyaan dari Tenita, atau cukup sudah gitu. Apabila tidak ada yang ingin menambahkan lagi, saya buka pertanyaan lagi ya. Tadi udah lewat WA katanya ada yang ingin bertanya. Ayo silahkan subscribe. Mungkin izin sebentar ya. Untuk sekarang mungkin lebih ke dasarnya ya, jangan dulu ke teknis, karena insya Allah nanti coming soon lah ada desain part 2 gitu, dimana pada acara yang kedua ini mungkin akan sedikit diajarkan bagaimana cara membuat desainnya secara praktek mungkin ya. Nah gitu teman-teman mungkin, iya kan? Mantap. Nah, Kapan season 2-nya? Nah siap, nanti mungkin akan diumumkan ya di entah itu di Instagram atau di grup. Jadi teman-teman stay tune aja gitu, tungguin ya. Mungkin untuk sekarang dasar dulu ya, jangan dulu ke teknis. Enggak, kembali lagi ke moderator. Nah seperti itunya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan itu mengenai dasar-dasarnya dulu saja. Untuk kedalamnya lagi nanti ada part selanjutnya seperti itu. Silakan Kak Ayu yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hatur nuhun Kak moderator nutos nyanggakan Andi. Ada bertanya gitunya. Kia nanti kan ayatnya kalau ngedesain pakai Corel atau suatu aplikasi lah, hasil nanti suka pecah, nggak tahu itu teh karena apa, entah karena resolusinya atau gimana, ayatnya kurang ngerti dari masalah. Pokoknya mah hasil gambar dia jadi pecah kayak gitu. Nah itu teh antisipasinya harus kayak gimana ya? Terima kasih.
Ya, termohon Kak Ayu. Kumaha pada dijawab langsung atau pada ditampung lagi? Ditambah malah we, soalnya sih aya keterkaitan pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain. Siap. Tadi ada yang bertanya lewat WA, Kang Denny, kita telepon ke mohon Kang Denny Ramdan, mangga langsung open mic saja. Ya, ada. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan oh ya, jadi saya lewat PA lalu cek saya deh kalau mic ini disuruh mic link aduh. Iya ngobrol. Ini kan kalau saya mau nanya aja sih, menurut Akang gitu ya, bagaimana tentang memodifikasi suatu desain gitu, suatu desain yang ada, baik itu dari hasil desain orang lain atau dari internet, menurut Akang gimana? Desainnya kita desain ulang atau kita merubah hasil desain? Ya dimodifikasi Desain ulang atau modifikasi itu yang saya tanya itu apakah itu dari karya itu atau kita kayak memodifikasi itu membuat ulang gitu, jadi paling sedikit sih. Oh berarti kan gitu kita modifikasi. Tapi kalau kita ditambah lagi. Oh jadi anggapannya gitu atau gimana? Ya. Ya baik, terima kasih Kang Denny atas pertanyaannya. Apakah Kang Ibu mau dijawab sekarang atau nanti? Satu lagi mungkin. Satu lagi ya. So, silakan satu lagi. Tadi ada yang mengacungkan tangan. Arsila, bentar. Arsila ya, silakan. Ya Teh, Kang langsung saja ya ke pertanyaannya. Kan kalau kita bikin poster atau pamflet, nah kan suka ada logo gitu kan. Kalau logo sendiri ada aturan penyimpanannya, nggak bisa logo lembaga besar harus disimpan di sebelah mana-mananya gitu. Ya baik, terima kasih Teh Arsila yang telah menyampaikan pertanyaannya. Ditunggu sebentar ya. Monggo Kang, biasa dijawab untuk pertanyaan pertama yaitu Teh Ayu. Kalau desain hasilnya suka pecah, bagaimana antisipasinya? Begitunya Teh Ayu. Iya benar kayak gitu. Baik, mungkin izin menjawab dulu ya dari saya sendiri, dari yang saya tahu. Kayaknya permasalahannya pecah itu pertama ukurannya terlalu kecil gitu. Jadi memang ada standar ukuran gitu supaya tidak pecah. Namun itu standar itu beda-beda, kayak di laptop beda, di HP itu beda. Terus di Instagram mungkin lebih ke Instagram ya yang saya tahu. Di Instagram itu memang tiap tahun itu ada peningkatan resolusi gitu. Nah, untuk ukuran sendiri kalau misalnya bermain di HP, bukan HP ya, misalnya kayak pamflet yang gitu-gitu itu kan biasanya pixel. Nah, jadi dari tadi yang saya sarankan itu untuk pembuatan pamflet itu ukuran standarnya itu 1000-an gitu Teh, 1000 pikselan gitulah. Kalau di sentimeter itu 20 udah nggak pecah kalau nggak salah di HP, di laptop. Tapi kalau misalnya itu di print, misalnya ukuran kita di sini itu cuma 27 x 27 cm, sedangkan kita pengen ngeprint 1 meter,
cm, yang pengen bikin 1 meter, otomatis gambar itu akan pecah. Jadi memang untuk ukuran ini tergantung media. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya di Instagram itu memang ada aturan yang itu 180 lebih dikali lipatkan lagi gue. Jadi memang besar kurang semakin enggak kepecah, cuman di koyor sih bakal itu kalau gede, jadi pas pengen foto menjadiin gambarnya itu berat gitu kemarin. Kalau sih saran dari saya memperbesar kembali, memperbesar ukurannya. Cuman kalau misalnya kan di standar Instagram itu kayak penggunaan 1080 itu cuma untuk 1 feed. Nah misalnya pengen disatu-satuin, jadi 3 feed itu nyambung. Nah sayang saya itu memang dikali 2, 1080 dikali 2, terus jadi 2190 kalau nggak salah ya. Supaya kenapa? Nanti pas dipecah menjadi 3 dalam Instagram itu nggak pecah gitu. Jadi pas nanti dipotong-potong kan itu pasti ada penurunan kualitas. Menurut saya mah yang saya tahu gitu, penurunan kualitas. Jadi itu misalnya standarnya 3 kali 4 cm dikali 2 gitu. Atau sesuai ukuran dengan media yang digunakan. Mungkin dari Akang Teteh ada yang mau menambahkan atau penjelasan saya tidak tepat? Ya silakan Akang Teteh yang mau menambahkan atas jawaban dari Kang Apul tadi, silakan. Nah mungkin terusnya soal penghilang. Jadi memang kalau kita ambilnya dari Kopas langsung gitu dari Google misalnya, karena kan di Google juga itu gambar ada beberapa ukuran. Kayak misalnya pengen di Instagram biar gak pecah, kira-kira ukurannya yang berapa nih? Nah cari kalau misalnya di Google spesies 80 kali 20 ukuran panjang. Nah mungkin sebenarnya sih ada kan kayak logo-logo gitulah, kalau logo jadi temas itu kan gitu. Mungkin ada yang akan mengatasinya PH sila apakah ada yang ingin ditambahkan, yang menambahkan ke situ? Apabila tidak ada yang ingin menambahkan, saya akan lanjut ke pertanyaannya. Ini akan jawab kan ayatnya masih penasaran kan saudara rancangan teh cenanya waktu saya tengah bimbing media kalau saya tadi kubdo saudara teh cenah iya teh cenah coba we cenah aya kaitanna sareng resolusi tapi aya teh kirang artos gitu resolusi teh maksudna kumaha eta teh ngaruh nanti karena kalau resolusi itu sama kayak pixel, tapi yang saya ketahui resolusi itu di foto sih teh. Jadi misalnya kan foto kalau di HP sekarang kebanyakan itu 8 megapiksel. Nah kalau kebutuhannya dicetak buat ukuran 2 meter itu pasti pecah. Jadi memang kalau yang saya ketahui ya, tapi teman-teman masih ada yang mau menambahkan gitu. Resolusi itu sih teh. Kalau di bisa itu pixel yang itu kan pixel yang saya tahu. Iya kasih natunun mangga lajeng cekap termohon atas pertanyaannya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya dari Kang Denny. Bagaimana menurut Akang tentang memodifikasi suatu desain yang ada, baik itu dari hasil desain orang lain atau dari internet seperti itu? Mungkin ingin menjawab ya terkait dengan
tanggapan mengenai modifikasi karya orang. Kalau misalnya konteksnya karya itu sudah jadi dan karya yang jadi itu kita misalnya tambah-tambahkan, itu menurut saya pertama itu bisa boleh bisa tidak. Nah, kedua jawaban ini tergantung dari misalnya ini karya misalnya karya Abi ya misalnya. Nah, Wakang Megan akses hanya tapi kan Denny misalnya boleh dimodifikasi. Misalnya kalau misalnya memperbolehkan ya silahkan. Tapi untuk kebutuhan apa dulu? Kalau misalnya kebutuhannya buat menghasilkan cuan, ya itu tergantung kesepakatan dua-duanya. Biasanya itu tidak boleh ya. Kalau misalnya secara umumnya yang saya tahu itu tidak boleh, karena itu kan karya orang lain. Nah, katakan bilang copyright gitu. Istilahnya kalau kopas lah gitu, kan itu memang tidak boleh karena itu kan karya orang lain. Gitu. Menurut saya itu sih tanggapannya tergantung dari kesepakatan dari keduanya. Jadi kalau misalnya di namanya di Google, saya sarankan tidak, karena takutnya kenapa? Itu kan ada aturannya gitu. Mungkin untuk aturannya saya sih kurang mengerti mendalam ya. Tapi kalau misalnya kasusnya memodifikasi dalam artian misalnya ada karya orang, kita bikin ulang. Nah, bikin ulangnya saya sarankan bisa mungkin jangan disamakan, karena memang tadi bakal kena copyright gitu. Jadi bisa istilahnya mah cuman diambil beberapa hal, kayak misalnya warnanya bagus nih, misalnya pakai biru sama putih, biru yang warnanya kalem gitunya sama putih. Biasanya kita ngambil warnanya doang, kita terapin gitu. Kalau gitu saya rasa sih diperbolehkan gitu, kalau menurut saya yang saya pahami gitu. Kalau misalkan diambil gambarnya gimana, Kang? Diambil gambarnya itu tergantung. Kalau misalnya ada nih seperti kasusnya saya selalu mengambil gambar itu dari Freepik gitu. Jadi memang di situ sebuah website di mana ada icon-icon yang diperbolehkan free gitu lah istilahnya, mah ada juga berbayar. Nah, biasanya seperti itu sih. Jadi memang intinya menurut saya itu antara kedua belah pihak gitu. Kalau misalnya itu diperbolehkan ya boleh. Kalau misalnya menggambar tanpa ada izin, itu saya sarankan tidak sih, karena bisa kena copyright gitu. Menurut saya. Nah, mungkin ada tambahan dari Atang atau izin menambahkan. Silakan, Kang. Nah, kalau misalnya hal seperti ini menarik sekali nih. ATM tadi kan ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, dari kata modifikasinya juga, itu kan modifikasi, tidak semerta-merta meniru ya. Modifikasi itu berbeda dengan tiru, kan tadi ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, pertama-tama kita mengamati dulu kumaha ya desaina, kumaha tata letakna, kemudian ditiru. Setelah ditiru baru dimodifikasi. Jadi modifikasi itu berbeda makna dengan meniru secara keseluruhan ya. Modifikasi itu memang meniru, tapi ada perubahan ya sedikit, perubahan yang banyak ya kalau misalnya didesain. Karena kenapa? Karena kalau misalnya perubahannya sedikit itu hanya masih meniru ya. Harus banyak yang perubahannya ya, minimal font, warna, tata letak, gambar dan lain sebagainya. Kalau misalnya sedikit itu kan tadi ya meniru. Kalau mau modifikasi kita hanya mengambil konsep besar ya, konsep keseluruhannya seperti apa. Seperti itu sih kalau modifikasi. Saya juga sering sebenarnya pas awal-awal mendesain itu memodifikasi justru itu kalau misalnya kita mau lebih cepat dalam hal proporsional dan juga dalam hal tata letak, justru itu dimodifikasi punya orang ya. Justru kita langsung belajar karya yang bagus ya. Jadi kita dimodifikasi lah. Seperti itu sih kalau saya mah dalam desain grafis itu kadang modifikasi karya orang lain. Nah, kalau misalnya di Freepik, saya juga sering sebenarnya di penggunaan Freepik ini. Kalau misalnya dari Google juga atau dari Freepik, itu biasanya suka ada tulisan gambar ini memiliki hak cipta. Nah, berarti itu jangan main copy paste aja ya. Nah, gimana Kang kalau misalnya mau minta izinnya? Ya biasa aja. Kalau ada hak cipta, oh berarti itu nggak boleh.
Nah, kalau misalnya gak ada, ya berarti itu diizinin gitu aja, we. Kalau di Pripik juga sama. Kalau misalnya yang berbayar, oh berarti itu gak diizinin untuk dikopas. Kalau misalnya yang gratis, oh berarti itu diizinin. Udah aja gitu, gak usah cari siapa nih yang punyanya, cari search juga kan nama akunnya atau nomor WA-nya, ya. Nah, Facebookmu apa, nomormu berapa, kan lupa-lupa lah ya, seperti itu. Itu sih, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Hilal atas tambahan jawabannya. Apakah ada yang ingin menambahkan kembali jawabannya? Ya, bagaimana Kang Denny jawabannya dari Kang Epul dan Kang Hilal? Cukup memuaskan. Ya kalau mungkin mah ada tambahan lain ya dari yang lain. Apa mau bertanya lagi? Boleh. Jangan bebas sih. Udah nanti aja kalau ada. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari TR Sila. Ketika bikin poster suka ada logo katanya. Apakah ada aturan dalam penempatan logo? Seperti itu kan. Kalau aturan sendiri yang semestinya saya kurang tahu sih, cuman kalau menurut saya, kalau misalnya itu logo organisasi, logo instansi, yang penting-penting kalau dalam hal itu yang ada ininya biasanya di atas. Cuman memang ada beberapa yang di bawah itu yang digunakan buat sponsorship, yang media partner, yang gitu-gitu. Jadi yang saya ketahui sih cuma 3. Kalau misalnya itu penyelenggaranya kayak misalnya di pamflet workshop desain nih, yang ada ininya dari logo MIBA sama dari Kalmakop. Nah itu biasanya diletakkan di atas. Kenapa di atas? Itu sih kalau menurut saya kembali lagi kepada kalau misalnya di sebuah organisasi atau ada SOP, itu kembali kepada SOP. Begitu. Kalau misalnya tidak ada, bisa juga di bawah sih, itu tergantung yang mendesain sih. Kalau menurut saya mungkin dari akan GT ada yang menambahkan terkait penempatan logo gitu ya. Abdi deui mah gawe teu. Aduh wae. Mana kan? Enggak Kang Hilal. Kalau sana. Aduh punten ya, aduh. Sebenarnya kalau di logo memang betul ya, yang tadi juga penempatannya ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah kalau di bawah kan tadi juga sponsorship, media partner dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya di atas itu kan biasa penyelenggara, benar betul sekali seperti itu. Tapi ada juga poin yang belum disampaikan apa. Nah penataan logonya itu di sebelah mana sih? Mau di kanan, di kiri, di tengah ataupun di belakang ya, di belakang pamflet. Itu, nah itu sangat penting sekali. Kalau misalnya gini nih, misalnya instansi yang lebih tinggi itu ada di kiri, paling kiri. Kalau misalnya ada instansi yang paling tinggi dan ada yang di bawahnya, logo bawahan dari instansi tersebut, maka yang paling tinggi, yang paling atas itu harus ada di kiri dan yang bawah itu ada di kanan. Nah kan biasanya dalam tanda tangan surat juga seperti itu kan. Kalau misalnya ada sekretaris, ketua kan, yang lebih tinggi itu adanya maaf, itu mah kalau di surat mah posisinya bawah atas ya. Kalau gini nih, kalau di foto presiden atau foto pejabat itu kan biasanya di kiri, presiden di kiri, wakil presiden di kanan. Kalau misalnya gubernur di kiri, wakil gubernur di kanan. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau misalnya seperti ini nih, ada logo ada penyelenggaranya itu adalah yayasan dan juga yayasan, kemudian misalnya ada Aliyah, MTS. Nah, misalnya seperti itu. Ada 4 misalnya ya, ada yayasan, Aliyah, MTS dan MI misalnya ya yang akan menyelenggarakannya itu. Maka logo yang posisi logonya seperti ini, logo yayasan di paling sebelah kiri, kemudian di samping kanan daripada logo yayasan itu logo Aliyah. Kemudian disusul lagi di samping logo Aliyah, di samping kanan logo Aliyah itu MTS, dan di samping kanan logo MTS itu MI. Jadi seperti itu sih tata letaknya, semakin bawah semakin ke kanan, semakin atas instansinya semakin ke kiri, seperti itu. Tapi tidak baku juga sebenarnya, tapi ya biasanya gitu. Alangkah indahnya lah.
Ya, terima kasih Kang Gilang atas tambahannya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Bagaimana Teh Arsila tanggapannya? Sangat jelas Kang Teh, terima kasih. Ya, terima kasih Teh Arsila atas pertanyaannya. Nah, dikarenakan waktu masih lumayan panjang ya, saya membuka pertanyaan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Lumayan nih, masih ada waktu setengah jam kurang. Semoga teman-teman semua yang ingin bertanya lagi mengenai dasar-dasar dari desain seperti itu. Apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan dipertanyakan kembali. Saya mau bertanya lagi, boleh nggak? Enggak, Kang Sobo. Jangan yang susah-susah. Enggak. Ini kan kembali lagi ke Canva ya, karena saya suka menggunakan Canva. Kan di Canva itu sudah banyak sekali template gratis gitu. Nah, kalau misalkan saya menggunakan template itu, sama mendesain poster lah, template sudah ada, saya itu tinggal masukkan logo, terus ganti edit jadi kata yang saya mau gitu. Nah, itu apakah boleh atau tidak nih masuk ke dalam kategori amatir tiru modifikasi atau ke plagiat gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Samsul atas pertanyaannya. Bagaimana Kang Ibu mau langsung aja dijawab? Coba dijawab dulu ya. Izin ya, menurut saya sendiri sih untuk yang barusan ya, seperti kasusnya Kang Samsul itu mengenai bagaimana, berarti saya tanggapan cuma gitu ya mengenai istilah nama udah ada template, kita tinggal template ini merubah. Nah itu sih kaitannya ada kaitannya sama yang tadi ya mengenai misalnya modifikasi. Kalau misalnya di template itu memang free atau bebas gitu, ya itu silahkan. Cuman di sini yang sangat disayangkan itu kekreativitasan kita itu tidak ada lagi gitu, tidak diasah. Karena memang menurut saya di seni itu makin istilahnya makin terus nyobatnya makin berkembang gitu kita. Karena memang di seni mah harus banyak praktek sih. Nah itu menurut saya sih begitu. Kalau misalnya itu boleh, misalnya itu free bebas, itu silahkan digunakan. Kalau misalnya memang tidak free gitu atau berbayar, misalnya ada hak cipta, itu yang memang tidak boleh. Dan menurut saya itu sangat disayangkan karena kreativitasan kita itu tidak diasah gitu maksudnya. Begitu sih menurut saya. Mungkin ada dari PMPT, mungkin dari Kang Ila lagi, Bapak. Yuk Kang. Ya, mangga teman-teman semua yang ingin menambahkan pertanyaan dari Kang Samsul dipersilahkan. Jika ada yang ingin menambahkan teman-teman semua, Nita, Kang Ila dari mangga. Coba di sana mangga. Cakap mantap. Bagaimana Kang Samsul pertanyaan jawabannya, tanggapannya? Oh, siap Kang. Berarti kalau semisal template itu gratis boleh digunakan ya, tetapi minusnya kreatifan kita kurang gitu ya. Baik Kang, terima kasih. Iya ya. Nama emot abdi teh. Nah, kalau misalnya biasanya itu kan di template-template yang penyelenggara seperti itu biasanya ada nama penyelenggaranya ya. Kalau misalnya Canva nih, biasanya itu suka ada tulisan Canva kan di belakangnya ataupun secara blur lah seperti itu. Biasanya berarti benar, itu kan? Benar. Nah, berarti itu penyelenggaranya memang menyelenggarakan gratis, cuma dia itu ingin
bahwa tidak semerta-merta ini teh di copy paste, dan itu dia mengklaim bahwa ini teh hak milik Canva seperti itu. Kalaupun tidak ada, kita itu harus punya adab sebenarnya dalam desain juga ada adabnya ya. Kalau memang benar itu kita copy paste ataupun apalah gitu ya, copy paste, kita harus menyantumkan muncul dina ieu mah daftar pustaka atau menyantumkan sumber ya. Nah, harus alangkah lebih baiknya seperti itu sih, pakai adab juga ya, pakai akhlak. Jadi tidak, hargailah jasa orang lain seperti itu, hargai karya-karya orang lain. Tapi kembali lagi sebenarnya kalau misalnya emang si penyelenggaranya menyelenggarakan secara ikhlas ya gak apa-apa itu. Seperti itu, makasih. Terima kasih Kang Hilal atas tambahannya lagi. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan juga. Dipersilahkan ya. Atau enggak ada yang saran lain, pendapat lain mengenai penempatan logo mengenai template, maaf. Tidak ada. Bagaimana Kang Sonzo, tanggapan dari Kang Hilal? Siap. Terima kasih Kang Hilal. Mantap sekali. Ya, terima kasih Kang Sonzo. Barangkali teman-teman semua ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin satu terakhir ya. Satu lagi. Terakhir ya. Untuk pertanyaan, silahkan pada teman-teman semua. Ada yang bertanya lagi teman-teman semua? Sepertinya sudah cukup teh. Mungkin ada saran atau kata-kata dari materi yang disampaikan kepada teman-teman semua? Closing Mungkin buat teman-teman yang mau terjun ke dunia desain, banyaklah HTM yang tadi saya sebutkan dan banyaklah praktik gitu biasanya. Terima kasih. Langsung kesimpulan saja ya Kang ya. Apabila ada yang mau bertanya lagi seperti itu. Untuk acara selanjutnya, alhamdulillah pertanyaan sudah dijawab oleh materi, oleh teman-teman yang lain juga. Terima kasih atas penyampaian jawabannya. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pertama, desain grafis. Desain grafis itu dapat dari dua kata, yaitu desain atau proses pembuatannya, grafis atau titik garis tentang cetak mencetak. Jenis desain grafis itu ada 7. Yang pertama, desain visual. Yang selanjutnya, desain kemasan. Yang ketiga, desain pemasaran dan periklanan. Yang selanjutnya yaitu desain publikasi. Yang selanjutnya, desain grafis lingkungan. Dan satu lagi, desain ilustrasi. Untuk aplikasi desain grafis, ada yang pertama yaitu komputer atau PC. Nah, dalam komputer itu ada 4 aplikasi. Yang pertama Adobe Photoshop, yang kedua Adobe Illustrator, yang ketiga Corel Draw, yang keempat Paint. Untuk yang kedua yaitu aplikasi dalam handphone seperti Canva, PixArt, Logofit, plus Pixlab. Nah, selanjutnya yaitu ukuran desain. Pixel, yang pertama pixel biasanya ke pembuatan instastory ataupun pamflet.
Yang kedua yaitu dalam sentimeter biasanya ke pembikinan banner atau yang pamflet, yaitu dengan ukuran 100 kali 200 cm. Yang kedua yaitu 200 kali 300 cm atau bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya yaitu tips desain. Untuk tips kita harus mengenal warna karena itu akan memberikan kesan tersendiri terhadap gambar. Yang kedua yaitu tipografi. Nah, tipografi bisa dikatakan font atau gaya huruf. Contohnya seperti Times New Roman, Roboto atau Star JB. Untuk isi harus padat, singkat, padat, jelas. Nah, yang keempat itu gambar atau ikon. Gambar di sini sebagai penentu atau penunjang agar lebih menarik terhadap papan pengumuman. Nah, terima kasih. Itu untuk kesimpulan. Dikarenakan malam sudah semakin larut ya dan teman-teman perlu istirahat juga, saya tutup acara ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Kita akhiri kebersamaan kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokumentasi. Dulu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang season 2. Ayo tuh nanti sound cam ayo. turunkan dulu ya. Mengintan badai ku ahilal. Mangga kuna saya. Jangan dokumentasinya di awal deh, Itu hilap deh. Sebenarnya udah di awal juga tadi. Oh, atas kan? Ya, pilih ayeuna anu pejuang sampai akhir. Mau awal akhir. Iya. Enggak ada setia. Ame kasih ini setia. Ya apa? Deka. Kita tunggu pertemuan Samsung pas wangi, Wilujeng sumping teh si Terus beres ya sih. Nanti sound cam ayo nanti pengintan ku abdi dipimpinnya kayak foto. sok. Susuin teh ayu. Siap 1. Siap 1 2 3. Yuk, on cam ayo. Kalau mah teh tiasa on cam euy. Mengintan atasnya cakep. Nah, ini kita